Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala yang dengan nikmat-Nya lah amal saleh menjadi sempurna. Kita bisa melanjutkan kembali kajian kita untuk membahas kitab Ahaditsul Akhlaq yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumallahu ta'ala, dan melanjutkan pembahasan yang kelima di dalam kitab ini, yaitu Silatul Arham, tentang keutamaan menyambung tali kekerabatan, sampai pada hadis Abu Ayyub Sulaiman Maula Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Berkata al-muallif hafizahullah, wa an Abi Ayyub Sulaiman Maula Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhuma qala, dan dari Abu Ayyub Sulaiman Maula Utsman bin Affan, yaitu bekas budaknya Utsman bin Affan, ia berkata, Ja'ana Abu Hurairah radhiyallahu anhu ashiyatal khamis lailatal jum'ati. Datang kepada kita Abu Hurairah radhiyallahu anhu pada hari Kamis petang malam Jumat. Faqala, lalu beliau berkata, uharriju ala kulli qati'i rahimin lama qama min indina. Aku meminta dengan sangat pada setiap orang yang memutus silaturahim untuk berdiri dari majelis kami ini. Jadi pada Kamis petang menjelang maghrib di sore hari malam Jumat, Abu Hurairah meminta siapapun yang ada di majelisnya yang memutus silaturahim untuk beranjak. Jadi diusir bahasa kita. Falam yakum ahadun hatta qala salasan. Namun ternyata tidak ada seorang pun yang bangkit hingga beliau Abu Hurairah mengucapkan 3 kali, saya minta dengan sangat siapapun yang memutus silaturahim hendaknya bangkit dari majelis kami. 3 kali tidak ada yang bangkit. Fa'ata fatan ammatan lahu qad saramaha mundu sanatain. Maka di lain kesempatan setelah yaitu majelisnya Abu Hurairah tersebut, seorang pemuda mendatangi bibinya yang telah ia putus hubungannya selama 2 tahun. Jadi seorang pemuda itu mendatangi bibinya yang telah diputus hubungannya, maksudnya terputus hubungannya selama 2 tahun. Selama 2 tahun tidak ada penyambungan hubungan sama sekali. Fadakhala 'alaiha, maka sang keponakan itu pun mendatangi bibinya. Faqalat lahu, bibinya pun berkata, ya bana akhi ma ja'a bik, wahai anak saudaraku, wahai ponakanku, apa yang membuatmu datang ke sini? Qala, maka
Keponakan tersebut, pemuda tersebut mengatakan, sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu kada wa kada. Karena aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan demikian dan demikian. Yaitu perkataan yang tadi didengar di majelisnya. Ya. Qalat, maka bibinya berkata, irji ilaihi fasalhu lima qalak. Kembalilah kepadanya dan tanyakanlah mengapa ia mengatakan demikian. Apa maksudnya? Mengapa Abu Hurairah meminta untuk orang yang memutus silaturahim agar beranjak dari majelisnya di sore hari tersebut? Qala, maka setelah pemuda ini mengkonfirmasikan kepada Abu Hurairah mengapa ia berkata demikian, Abu Hurairah pun mengatakan, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna a'mala bani adam tu'radu 'ala Allah tabaraka wa ta'ala ashiyata kulli khamisin lailatal jum'ah. Sesungguhnya amalan anak Adam itu akan ditampakkan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dibawa kepada Allah, akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap Kamis petang malam Jumat. Fala yaqbalu amala qati'i rahimin, maka Allah tidak akan menerima amalan pemutus silaturahim. Rawahul Bukhari fil Adabil Mufrad. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad. Taib. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ternyata ini alasan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Mengapa beliau meminta agar orang-orang yang ada di majelisnya di hari Kamis sore menjelang malam Jumat untuk beranjak kalau ada di antara mereka yang memutus silaturahim? Apa itu? Dikhawatirkan amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita baca penjelasan dari al-muallif hafizahullah, mungkin ada beberapa faedah yang perlu untuk kita petik di sini. Yang pertama yaitu tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Betapa beliau karena benar-benar mengetahui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan kepada hadirin untuk dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau tidak segan-segan untuk menyampaikan yaitu suatu hadis atau suatu alasan yang berdasar dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun apa alasan atau apa kaitannya amalan tidak diterima di malam Jumat bagi pemutus silaturahim dengan permintaan Abu Hurairah agar orang yang memutus silaturahim itu beranjak, nanti akan dijelaskan oleh al-muallif hafizahullah taala. Namun sekali lagi Abu Hurairah menyampaikan hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata menyampaikan apa yang berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memiliki dampak, memiliki yaitu manfaat. Apa di antaranya? Seorang pemuda yang mendengarkan apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah itu akhirnya menyambung tali kekerabatan dengan bibinya. Ya, jadi ini di antara manfaat dakwah. Kita enggak tahu siapa yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan kita. Dari sini maka kita bisa membayangkan betapa keutamaan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Gara-gara apa yang beliau sampaikan di Kamis sore tersebut, ada seorang pemuda yang akhirnya menyambung tali silaturahim dengan bibinya. Sampai bibinya saja kaget. Apa yang membuatmu datang ke sini? Bahasa kita kok tumben-tumbennya. Sudah 2 tahun putus komunikasi kok tiba-tiba datang, ada apa? Ya.
Ini di antara manfaat dari dakwahnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, pemuda tadi yang mendengar di majelisnya Abu Hurairah tersebut, harusnya kalau dia benar-benar mengakui dirinya itu memutus silaturahim, harusnya beliau apa? Bangkit dan beranjak dari majelisnya Abu Hurairah. Namun wallahu a'lam bishawab, mungkin karena malu. Bayangkan dia diminta berdiri bagi siapa yang memutus silaturahim, lalu kita berdiri, maka bayangkan betapa malunya orang tersebut. Ya, oleh karena itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu hanya menyampaikan saja, tidak memeriksa satu persatu. Yang penting disampaikan. Terlepas dari di antara mereka ada yang memutus silaturahim tapi diam saja, urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas pemuda ini ya tidak beranjak dari tempatnya ketika diminta oleh Abu Hurairah secara umum tersebut. Namun pada akhirnya pemuda itu menyadari kalau dia ternyata telah memutus silaturahim, sehingga dia pun mendatangi bibinya. Nah, sekarang apa alasan Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyampaikan permintaan untuk beranjak dari majelisnya dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi dibawakan oleh beliau, amalan anak Adam diangkat kepada Allah, dilaporkan kepada Allah setiap hari Kamis sore, dan Allah tidak menerima amalan orang yang memutus silaturahim. Ini kan urusan masing-masing. Lalu mengapa Abu Hurairah meminta untuk beranjak dari majelisnya? Maka berkata al-mu'allif hafizahullah ta'ala, lam yuhibba Abu Hurairah radhiyallahu anhu fi hadzal waqti alladhi tu'radu fihi al-a'mal 'ala Allah. Abu Hurairah tidak menyukai pada waktu yang di situ diangkat amalan-amalan kepada Allah Subhanahu wa taala, an yakuna bainahum qati'un, kalau ada di antara mereka pemutus silaturahim. Jadi Abu Hurairah tidak suka kalau di majelisnya itu ada pemutus silaturahim di waktu yang amalan-amalan itu akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa arada bidzalik, dan beliau menginginkan hal tersebut, an yudabbihal hadirin, untuk mengingatkan para hadirin, in kana fihim qati'un an yatrukal qati'ata, kalau sekiranya di antara mereka ada yang memutus silaturahim, hendaknya mereka meninggalkan perbuatan tersebut. Artinya menyambung silaturahim. Walihada qama ahaduhum taiban wa wasala ammatahu allati kana qad saramaha limuddati sanatain. Oleh karena itu, akhirnya salah seorang dari mereka pun apa? Bertaubat dan menyambung hubungan kekerabatan dengan bibinya yang telah terputus selama berapa tahun? 2 tahun. Ya. Jadi kesimpulannya, Abu Hurairah tidak suka di majelisnya itu ada orang yang memutus silaturahim dikala amalan-amalan itu akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan beliau. Di sisi lain, beliau juga mengingatkan bagi siapa yang melakukan hal tersebut hendaknya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah paling tidak ada satu orang yang bertobat dari pemutusan silaturahim karena apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Taib. Nah, yang tidak kalah pentingnya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, hari Kamis, malam Jumat itu adalah waktu diangkatnya amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hendaknya kita mengingatnya. Jadikan waktu itu waktu terbaik kita di dalam beramal saleh, sehingga tatkala amalan kita diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan yang baik. Dan sebaliknya, hendaknya kita benar-benar hati-hati tatkala amalan kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi kita memutus silaturahim. Ada disebutkan dalam hadis Nabi SAW tadi, Allah tidak menerima amalan pemutus silaturahim. Allahu ta'ala alam bisawab. Taib. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Berkata al-mu'allif hafidhahullah ta'ala,
Wa qad thabata fi sahih Muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan telah terdapat di dalam sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuftahu abwabul jannati yaumal itsnaini wa yaumal khamis, pintu-pintu surga itu dibuka pada hari Senin dan Kamis. Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'an, maka akan diampuni setiap hamba yang tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu pun juga. Illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali seseorang yang memiliki permusuhan antara dirinya dengan saudaranya. Berarti ada dua orang ya, kecuali dua orang yang sedang terlibat permusuhan di antara mereka. Fayuqal, maka dikatakan kepada mereka ini, unzuru hadzaini hatta yastaliha. Anziru hadzaini hatta yastaliha. Tundalah dua orang ini hingga mereka saling islah, saling yaitu baikan, damai. Ya. Jadi tunda pahala bagi kedua orang ini hingga mereka berdua berdamai. Anziru hadaini hatta yastaliha, tundalah mereka berdua ini hingga berdamai. Anziru hadaini hatta yastaliha, tundalah kedua orang ini hingga berdamai. Ya. Fa idza kana hadza baina umumil muslimin. Taib. Sampai sini hadisnya berhenti ya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya dikatakan kepada dua orang yang saling bermusuhan itu ditunda balasan pahalanya hingga mereka berdua berdamai. Jadi amalan mereka yang harusnya diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di antara makna dibuka pintu-pintu surga itu adalah amalan mereka akan diangkat sehingga itu bisa menyebabkan mereka masuk surga. Ya, karena pintu surga dibuka kalau sekarang ini, maka sekarang belum waktunya, karena sekarang kita masih berada di alam dunia. Ya, tidak ada seorang pun yang masuk surga saat ini. Sehingga makna pintu surga dibuka adalah ketika amalan-amalan manusia itu diangkat kepada Allah yang akan menjadikan sebab mereka masuk surga. Nah, ternyata ada dua orang yang ditunda pahala amalannya, sehingga bisa kita maknai tertahan untuk bisa masuk surga. Gara-gara apa? Gara-gara pertikaian antara mereka berdua. Ada permusuhan antara mereka berdua, maka ditunda, dipending hingga mereka berdua berdamai. Nah, lalu apa kaitannya hadis ini dengan pembahasan kita? Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah, fa idza kana hadza baina umumil muslimin fa kaifa idza kanat asy-syahna'u baina dzawil arham la syakka annal amra a'zam. Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala memperhitungkan permusuhan dua orang ini padahal mereka bukan siapa-siapa, ya, mereka adalah saudara seiman tetapi mereka bukan siapa-siapa, Allah tunda balasan amalan bagi mereka berdua di saat amalan itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kalau permusuhan itu ada di antara dua orang yang memiliki hubungan kekerabatan? Tentu tidak diragukan lagi perkaranya lebih besar. Dan biasanya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, biasanya meskipun tidak selalu terjadinya pemutusan silaturahim karena permusuhan.
Terjadinya pemutusan silaturahim karena ada pertikaian, tidak saling tegur sapa karena sakit hati, karena ada masalah dan terus menerus. Maka tentu dua orang yang saling bermusuhan dalam kondisi mereka memiliki ikatan kekeluargaan, ikatan kekerabatan, tentu lebih diperhitungkan lagi oleh Allah untuk ditunda pahala bagi mereka berdua ketika amalan itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di sini bisa dikatakan qiyas min babil aula. Kalau sesama muslim yang tidak ada hubungan kekerabatan saja ditunda pembalasan amalannya, apalagi dua orang muslim yang memiliki hubungan kekerabatan. Kalau mereka saling bermusuhan, tentu lebih akan ditunda lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian hadis yang terakhir di dalam pembahasan kita, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau berkata, ihfazu ansabakum tasilu arhamakum, jagalah nasab-nasab kalian dan sambunglah rahim-rahim kalian. Fa innahu la bu'da birrahimi idza qarabat wa in kanat ba'idatan. Karena sesungguhnya tidak terasa jauh hubungan rahim itu apabila dia dekat, maksudnya apabila dia disambung meskipun lokasinya berjauhan. Ya. Saudara yang berjauhan maka tidak akan terasa jauh kalau mereka didekatkan dengan silaturahim. Wala qurba biha idza ba'udat wa in kanat qaribatan, dan sebaliknya tidak akan terasa dekat apabila sesama saudara, sesama kerabat tadi itu dijauhkan dengan pemutusan silaturahim meskipun lokasi mereka berdua berdekatan. Ya. Jadi kalau menyambung silaturahim meskipun posisinya jauh maka akan terasa dekat, dan sebaliknya kalau ada pemutusan silaturahim meskipun dekat maka akan terasa jauh. Ya. Wa kullu rahimin atiyatun yaumal qiyamati amama sahibiha, dan setiap rahim akan datang pada hari kiamat di hadapan sahibnya, di hadapan pemiliknya. Tashhadu lahu bisilatin in kana wasalaha, dia akan bersaksi kalau pemiliknya ini telah menyambung silaturahim apabila ia menyambung silaturahim. Wa alaihi biqati'atin in kana qata'aha, dan rahim akan bersaksi bahwa dia telah diputus hubungannya apabila pelakunya, pemiliknya memutus hubungan kekerabatannya. Rawahul Bukhari fil Adabil Mufrad, hadis ini atau athar ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adab Al-Mufrad. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Athar yang terakhir ini memberikan pelajaran kepada kita di antara cara kita untuk bisa menyambung silaturahim adalah dengan menjaga nasab. Apa artinya? Kita tahu silsilah keluarga kita. Setidaknya ini membantu kita untuk bisa menyambung silaturahim, mengenal saudara. Karena apa? Kalau kita tidak mengenal saudara kita, silsilah saudara kita, silsilah keluarga kita, maka seandainya kita bertemu dengan orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kita, maka kita akan abaikan begitu saja. Ya, tidak ada keramah tamahan, tidak ada kasih sayang, tidak ada saling peduli dan lain sebagainya. Karena apa? Ya dianggap orang biasa. Tapi kalau kita tahu dia saudara, maka ada keistimewaan.
maka ada nilai istimewanya. Ya mungkin nanti akan mengenang, oh ternyata kamu anaknya fulan dan fulan. Ya dulu ayahmu dengan ayahku demikian dan demikian. Maka semacam ada apa? Istilahnya itu mengingat masa lalu. Ya. Dan ini bisa menumbuhkan kecintaan, bisa menumbuhkan kasih sayang. Dimulai dari apa? Mengetahui nasab. Ya. Kalau orang Arab lebih mudah karena mereka senantiasa mempertahankan nasab. Di antara dengan apa? Mengetahui, kalau dalam bahasa kita itu marga, ya. Suku. Siapakah fulan itu bin fulan, kemudian apa misalnya nama marganya. Ya, kalau kita sering mendengar ustadz-ustadz kita yang keturunan Arab itu ada belakangnya, ya. Misalnya Ustadzuna Mubarak Ba Muallim. Nah, pernah dengar ya? Ba Muallim. Itu ada. Nanti siapa Ba Muallim? Itu nanti bisa saling apa? Saling istilahnya bercerita. Loh, kamu dari mana? Nah, ini. Jadi termasuk apa? Satu keluarga. Ada lagi Ustadzuna Abdurrahman At-Tamimi dari Bani Tamim. Nah, dan ini karena mereka benar-benar apa? Menjaga nasab. Siapa lagi? Ustadz Fuad Baswaidan. Ya. Ustadz Syafiq Basalama, Ustadz Khalid Basalama. Ada yang mengira mereka bersaudara. Maka benar bersaudara satu marga. Bukan saudara apa? Adik kakak. Mereka dipersaudarakan dari kabilah Basalama. Nah, ini kalau bertemu mereka akan bisa saling apa? Istilahnya menyampaikan silsilah mungkin ya, keluarga dan lain sebagainya. Yang jelas itu bisa menambah kasih sayang, bisa menjadikan mereka saling ramah antara satu dengan yang lain. Nah, di antaranya dengan apa? Menjaga nasab. Nah, kita bin siapa, Pak? Kakek kita yang keempat misalkan, tidak tahu kita. Kita tahu nama ayah, tahu nama kakek, tahu nama ayahnya kakek. Nah ini. Namun sebagian kalangan ada menjaga seperti ini. Jadi reuni misalnya setelah hari raya Bani Fulan. Nah, itu kumpul semua anak keturunan dari Fulan. Meskipun orang Jawa tapi Bani Fulan, ya. Ini termasuk di antara budaya yang baik insyaallah. Demi menjaga apa? Silsilah keluarga mereka sehingga mereka bisa menyambung antara satu dengan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Kemudian Syekh Abdul Razak menjelaskan di sini menutup pembahasan ini. Silaturrahimi wajibatun. Silaturrahim ini adalah kewajiban. Dan sudah kita sampaikan hadis-hadis tentang keutamaannya dan ancaman bagi pemutusnya, menunjukkan ini adalah kewajiban. La tatimu illa bima'rifatil mar'i li nasabihi, yang tidak akan sempurna kecuali apabila seseorang mengenal nasabnya. Wa ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib, maka apa yang tidak sempurna sebuah kewajiban kecuali dengannya, maka itu menjadi wajib. Ya, kalau kita tidak mengenal saudara kita sehingga kita tidak bisa silaturahim, maka mengenal saudara, mengenal nasab itu menjadi wajib. Fa idza kana la ya'rifu qarabatahu wa zawi rahimih, apabila seseorang tidak mengenal kerabatnya dan orang yang memiliki hubungan rahim dengannya, fa kaifa yasiluhum wa huwa la ya'rifuhum, lalu bagaimana mungkin mereka bisa menyambung hubungan dengan mereka karena ia tidak mengenal mereka. Fayajibu 'alal aba, maka wajib bagi seorang ayah al-inayatu bi ta'rifi abnaihim bidzawi qarabatihim. Nah, di sini beliau menyampaikan suatu faedah yang luar biasa. Ya, maka wajib bagi ayah, para ayah untuk memiliki perhatian mengenalkan anak-anak mereka terhadap kerabat-kerabat mereka. Ya, jadi ini diantara tugas ayah, kenalkan anak-anak kita siapa saudara-saudara kita. Li'anna silatar rahimi wajibatun,
karena silaturahim itu adalah wajib, wa hadzal wajibu la yatimmu illa bi ma'rifatil insani li nasabihi. Dan kewajiban ini tidak sempurna kecuali dengan seseorang mengenal nasabnya. Fa idza kana la ya'rifu qarabatahu wa dzawi rahimih fa kaifa yasiluhum wa huwa la ya'rifuhum. Maka kalau dia tidak mengenal kerabatnya dan orang yang memiliki hubungan rahim dengannya, bagaimana mungkin ia bisa menyambung mereka sedangkan ia tidak mengenal mereka. Taib. Kemudian qauluhu, ucapan Ibnu Abbas. Kembali kepada asar Ibnu Abbas tadi. Fa innahu la bu'da birrahimi idza qarabat wa in kanat ba'idah. Wa la qurba biha idza ba'udat wa in kanat qaribah. Ay la bu'da birrahimi idza qurribat wa wasalat wa in kanat ba'idatan. Yaitu tidak akan terasa jauh, tidak akan terasa jauh orang yang senantiasa mendekatkan diri dengan silaturahim meskipun jarak mereka apa? Jauh. Dan sebaliknya, tidak akan terasa dekat antara dua saudara, dua kerabat yang jaraknya berdekatan kalau mereka tidak menyambung silaturahim. Kalau mereka tidak menjaga silaturahim. Jadi dekat tapi jauh. Ya, lokasinya berdekatan tapi tidak peduli, tidak tahu yaitu permasalahan mereka. Ya, tidak mengetahui kondisi hidup mereka, saling cuek, maka tidak ada manfaatnya. Apa itu? Dekatnya jarak mereka ketika silaturahim tidak terjaga. Namun sebaliknya, kalau silaturahim terjaga, maka yang dekat, maka yang jauh itu tidak akan terasa apa? Dekat. Ya, apalagi sekarang kita bisa saling berkomunikasi dengan cepat. Kita bisa pakai aplikasi-aplikasi ya, chatting atau video call atau telepon langsung, dimudahkan kita dengan teknologi yang ada. Maka jarak yang jauh tidak akan terasa dekat. Ya, jarak yang jauh tidak akan terasa dekat. Saling bisa memberikan support, memberikan yaitu masukan, memberikan nasihat, memberikan perhatian, dan ini dibutuhkan antara satu saudara dengan yang lain. Nah, li'anna al-bu'da kama yuqal fil qulub. Kata Syekh berikutnya, karena jarak yang jauh itu atau kejauhan, jauh yang sesungguhnya, jauh yang hakiki itu sebagaimana dikatakan fil qulub, itu ada dalam hati. Fa idza kana al qulubu qaribatan wa muta'alifatan falaysa hunaka bu'dun. Kalau hati-hati itu saling dekat dan saling bertautan, maka tidak terasa yang namanya jauh tersebut. Ya, kita bisa tahu kondisi saudara kita nun jauh di sana kalau kita aktif menjaga komunikasi. Meskipun jarak kita jauh, maka terasa dekat. Ya, terasa dekat. Jadi kita rasakan seakan-akan kita berada bersamanya, seakan-akan kita ada di sampingnya meskipun jarak kita jauh. Karena apa? Karena menjaga silaturahim. Karena hatinya dekat. Karena hatinya dekat. Jadi jauh yang sesungguhnya itu ada dalam apa? Hati. Walihada, dan karenanya idza kana bainal mar'i wa baina ba'di dzawi rahimih, apabila ada seseorang dan sebagian kerabatnya alladzina tajma'uhu bihim qarabatun ba'idatun, apabila mereka dikumpulkan dengan kerabat yang jauh, tuwasilu, yang disambung, ya, fa innahu yuhissu biqurbin syadidin minhum, maka ia akan merasa sangat dekat sekali dengan mereka. Seperti yang tadi kita sampaikan, jaraknya berjauhan, tetapi di antara saudara-saudara ini saling menyambung silaturahim dengan menjaga komunikasi. Kalau nggak bisa telepon setiap hari, minimal
chatting gitu ya, menyapa lewat aplikasi percakapan dan lain sebagainya. Ya, bagaimana kabarnya, hari ini masa apa misalkan gitu ya. Ini hal-hal yang remeh, tapi setidaknya ini bisa mendekatkan yang jauh. Nah, wa idza kanu min dzawi rahimihi al-qaribina, akan tetapi kalau mereka itu secara jarak antar saudara saling berdekatan, walakin laisa bainahu wa bainahum tawasulun, ya, akan tetapi tidak ada di antara mereka saling sambung, yush'iru annahum ba'iduna anhu, maka ia akan merasa kalau mereka saudara-saudara itu jauh darinya, meskipun jaraknya hanya sejengkal saja, bahkan meskipun berdekatan, meskipun tetanggaan, ya. Meskipun tetanggaan, kalau saling bermusuhan, saling tidak tegur sapa, maka akan terasa jauh. Qaulu, kemudian ucapan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, wa kullu rahimin atiyatun yaumal qiyamati amama sahibiha, dan setiap rahim akan datang pada hari kiamat di hadapan pemiliknya. Tashhadu lahu bisilatin in kana wasalaha, yang akan bersaksi bahwa pemiliknya telah menyambungnya. Wa alaihi biqati'atin in kana qata'aha, dan dia akan bersaksi dengan pemutusan kalau pemiliknya memutus silaturahim. Maka kata al-mu'allif hafizahullah, farrahimu yaumal qiyamah, maka rahim pada hari kiamat imma syahidatun li sahibiha au syahidatun alaihi, bisa menjadi saksi kebaikan bagi pemiliknya atau bahkan saksi yang akan memberatkan dirinya. Kita mungkin tidak merasa selama ini kalau kita telah memutus silaturahim atau kita membiarkan terjadinya pemutusan silaturahim, karena sudah biasa enggak menghubungi, sudah biasa tidak peduli, sudah biasa tidak tegur sapa. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hubungan kekerabatan kita itu sebagai saksi yang akan memberikan persaksian apakah hubungan ini disambung atau diputus. Maka tergantung apa? Perbuatan kita. Kalau perbuatan kita di dunia ini memutus silaturahim, maka hubungan itu akan menjadi saksi. Dan ini pernah kita terangkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, ar-rahim, perhatikan, ar-rahim yang kita diperintah untuk menyambung itu sesuatu yang abstrak, sifat, bukan benda, bukan rahim yang ada dalam apa? Wanita. Memang itu ada hubungannya. Silaturahim itu menyambung hubungan yang memiliki asal usul dari rahim seorang wanita. Jadi seorang wanita melahirkan anak-anak, mereka ini bersatukan dengan apa? Ikatan rahim. Ya. Nah, tetapi adik dengan kakak, kemudian saudara, sepupu, ponaan, ini kan sesuatu yang abstrak. Dia dengan kamu hubungannya apa? Saudara. Saudara apa? Kandung. Ini kan nggak bisa dilihat, ya. Seperti kematian. Kematian itu bagaimana? Apakah ada wujudnya? Tidak ada. Orang tidak memiliki nyawa itu mati. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa taala berkuasa menjadikan suatu sifat itu berwujud nanti di hari kiamat, yaitu hubungan kekerabatan antara adik dan kakak. Nanti ini akan apa? Menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah dua saudara kandung ini saling menyambung atau tidak? Kalau ternyata saling menyambung, maka dia akan bersaksi kepada Allah bahwa adik kakak ini saling menyambung hubungan kekerabatan. Tapi kalau tidak, maka ia akan menjadi saksi bahwa adik kakak ini
telah memutus hubungan kekerabatan. Ya. Nah, in kana wasilan syahidat lahu bisilah wa qad radiyat an yasila rabbul alamin man wasalaha. Apabila ia telah menyambung hubungan kekerabatannya, maka rahim ini akan bersaksi bahwa benar-benar pemiliknya ini telah menyambungnya. Wa qad radiyat, dan dia pun ridha, an yasila rabbul alamin man wasalaha, bahwa Allah akan menyambung hubungan dengannya selama orang tersebut menyambung silaturahim. Ini mengacu pada hadis yang dulu pernah kita bawakan pula di bab yang sama di awal-awal, yaitu Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada rahim yang menggantung di arsy Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau ridha aku menyambung orang yang menyambungmu dan aku memutus orang yang memutusmu? Maka rahim mengatakan ridha ya Allah. Dan sudah kita terangkan makna Allah menyambung adalah dengan senantiasa Allah memberikan perhatian kepada hambanya, memberi hidayah, memberi petunjuk, menjaga, mengawasi. Ini bentuk penyambungan Allah kepada hambanya. Dan ini akan Allah berikan kalau hamba itu juga menyambung hubungan dengan kerabatnya. Nah, wa qad radiyat an bi an yaqta'a rabbul alamin man qata'ah, dan rahim itu juga apa? Ridha kalau Allah akan memutuskan hubungan dengan orang yang memutus silaturahim. Ya, sebaliknya kalau terjadi pemutusan silaturahim, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan memutus hubungan dengannya. Ya. Allah tidak memberikan perhatian kepada dirinya. Dan ini mirip dengan hadis yang mungkin sering kita dengar, salah satu la yukallimuhullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 golongan yang tidak diajak bicara oleh Allah, kemudian tidak disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mirip dengan hal itu ya. Nah, di antaranya karena apa? Pemutusan silaturahim. Wa qad a'taha Allahu azza wa jalla dzalika kama taqaddam, dan sungguh Allah telah memberikan hal itu pada rahim sebagaimana yang telah berlalu. Wallahu a'lam bissawab. Baik, sudah masuk waktu Isya, bisa adzan terlebih dahulu. Fadhal.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah akhir pembahasan dari bab yang kelima, yaitu silatul arham, keutamaan menyambung silaturahim. Yang insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan masuk bab yang baru, yaitu rahmatul ayal, kasih sayang terhadap keluarga. Ya, jadi di antara apa yang disampaikan oleh penulis di sini adalah mendahulukan perkara-perkara yang terpenting, kemudian yang penting setelahnya. Kita ingat dimulai dari birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian bahaya dari uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Nah, kemudian baru setelah itu silatul arham, menyambung silaturahim, menyambung tali kekerabatan. Nah, setelah itu baru membahas tentang kasih sayang terhadap keluarga. Nah, bentuk kasih sayang seperti apakah dari keluarga, khususnya ayah kepada anak, yang menunjukkan kalau benar-benar ia menyayanginya. Ini termasuk di antara perkara yang insya Allah bisa membantu kita untuk menjaga agar hubungan ini senantiasa terjaga. Ya, insya Allah akan dibahas pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kita sampaikan pada kajian kita di malam hari ini. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang mau ditanyakan, disampaikan, tafadhol, silakan. Tidak ada? Oke. Baik, ketika ada seorang anak yang berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, maka apakah doa ini juga bisa berlaku bagi orang tua tiri? Begitu ya? Wallahu a'lam bishawab. Kalau lafaz doanya seperti yang tadi disampaikan, Rabbighfirli wa liwalidayya, wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, walidayya, kedua orang tuaku. Maka wallahu a'lam bishawab, walidayya itu yang saya pahami adalah orang tua kandung, ayah maupun ibu. Sehingga dari lafaz doa tersebut, orang tua tiri tidak termasuk atau tidak terkena di dalam doa tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Namun Allah Maha tahu. Kalau sekiranya kita berdoa seperti itu sesuai dengan pengetahuan kita, lalu kita niatkan bahwa doa ini untuk orang tua tiri kita yang telah merawat kita sejak kecil, maka mudah-mudahan juga masuk di dalamnya. Jadi kita bahas secara lafaz dulu. Secara lafaz, walidayya, dua orang tuaku. Siapa? Ya, yang melahirkanku, ayah dan ibuku. Itu secara lafaz. Secara lafaz artinya seperti itu, sehingga secara lafaz ya nampaknya nggak kena. Tapi kalau ada seorang anak yang memiliki orang tua tiri yang benar-benar memiliki perhatian yang besar, jasa yang besar, merawat sejak kecil, lalu dia berdoa Rabbighfirli wa liwalidayya dengan tujuan orang tua tirinya, maka Allah Maha tahu. Ya, semoga diijabahi. Ya, mungkin seperti itu nggih. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Kakek nenek walidayya insyaallah juga termasuk, karena
apa istilahnya itu, orang tua kita kan juga berasal dari orang tua mereka. Ya meskipun kalau secara lafadz walid itu ya orang tua langsung. Kalau kakek jad, kalau nenek jaddah. Tapi kalau dalam masalah dalam masalah secara umum, ya nenek dan kakek kita termasuk di antara orang tua kita. Tapi kalau kita mau mendoakan khusus kepada nenek dan kakek itu lebih baik. Ya, tapi kalau kita sama seperti tadi, kita niatkan, ya Allah ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Dan kita tujukan juga terhadap kakek dan nenek yang mungkin telah merawat kita sejak kecil, apalagi setelah orang tua kita meninggal dunia misalkan, maka ya mudah-mudahan ikut mendapatkan doa tersebut. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi yang sampaikan? Jika tidak ada, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.